Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat walafiat. Kembali bersama saya Nur Silasari akan memandu dialog podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Untuk dialog podcast kali ini mengangkat tema nanas ubikara. Pasti Sobat Podcast penasaran dengan arti nanas ubikara. Ini bukan nama buah atau nama tumbuh-tumbuhan, tapi ini adalah inovasi terbaru dari Pengadilan Agama Pelaihari. Dan di samping saya sudah hadir narasumber yaitu Bapak Marzuki SHI MS. Beliau adalah panitera pengganti Pengadilan Agama Pelaihari sekaligus sebagai Ketua Unit Pengumpul Zakat atau UPS pada Basnas di Pengadilan Agama Pelaihari. Beliau akan menjawab beberapa pertanyaan seputar nanas ubikara. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Sila. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar nanas ubikara. Siap. Ini namanya unik sekali ya Pak ya, seperti Betul. nama buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah inovasi dari Pengadilan Agama Pelaihari. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud atau kepanjangan dari nanas ubikara? Ya, nanas ubikara ini merupakan singkatan dari layanan Basnas untuk biaya perkara. Itu yang menjadi nama inovasi terbaru PA Pelaihari. Sehingga disingkat dengan nanas ubikara. Betul, namanya mudah diingat dan mudah-mudahan bisa viral. Iya. Dan sejak kapan inovasi ini diluncurkan, Pak? Sebenarnya semenjak tanggal 9 November lalu tahun 2021 antara Basnas Kabupaten Tanah Laut dan PA Pelaihari ada perjanjian kerjasama untuk meningkatkan layanan bagi warga peradilan yang tidak memiliki kemampuan biaya untuk membayar biaya perkara. Maka diluncurkanlah inovasi ini, yaitu nanas ubikara. Iya. Berarti yang melatar belakangi munculnya inovasi ini adalah karena memang kebutuhan masyarakat. Betul. Di tanah laut. Betul. Yang sehingga ingin berperkara tetapi tidak memiliki biaya. Untuk jenis layanan ini sendiri, apakah semua perkara bisa Betul. masuk? Memang cita-citanya bahwa nanas ubikara ini, inovasi ini diluncurkan untuk melayani semua jenis perkara. Tetapi pada tahap-tahap awal kita coba terus melakukan monitoring evaluasi. Kita coba untuk perkara permohonan pengesahan nikah saja dulu dan perkara gugatan cerai dan cerai talak. Karena tadi untuk pihak yang tidak mempunyai biaya, Betul. berarti sasarannya pengguna layanan ini adalah masyarakat tidak mampu. Ya. Dan karena kita ini adalah layanan untuk masyarakat yang beragama Islam, tentu masuk dalam kategori mereka yang mustahik zakat, mereka yang layak untuk diberikan bantuan zakat berupa biaya perkara. Mungkin bisa dijelaskan juga, kalau di Pengadilan Agama Pelaihari sebenarnya kan sudah ada anggaran DIPA untuk pembebasan biaya perkara atau prodeo. Nah, bagaimana dengan nanas ubikara ini? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering muncul oleh para sobat podcast, tetapi memang utamanya kita bisa mengcover mereka-mereka yang tidak mampu dengan biaya dari DIPA PA Pelaihari. Tetapi karena kebutuhan masyarakat setiap tahun meningkat dan mereka pun perlu dilayani, tentu ketersediaan biaya prodeo dalam DIPA
PA Pelihari terbatas. Maka dari itu lahirlah Nanas Ubikara untuk mengcover, saling melengkapi, dan mudah-mudahan bisa cukup hingga akhir tahun. Oh iya. Untuk teknis mendapatkan layanan ini seperti apa, Pak? Tentu para pihak yang mengajukan permohonan, mereka cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari aparat desa, dari kepala desa, dari sekretaris desa ke kantor Basnas Kabupaten. Namun sebelumnya mereka sudah mendapatkan taksiran biaya yang mereka perlukan dari petugas atau kasir di PTSP PA Pelihari. Setelah itu biaya didapat dan kemudian dikirim ke rekening perkara Pengadilan Agama Pelihari. Manfaat dari inovasi ini apa, Pak? Wah, manfaatnya luar biasa, Mbak Sila. Bagi kita sendiri, bagi masyarakat sendiri, tentu mereka akan sangat membantu, ya, membantu dalam memberikan keinginan mereka untuk berperkara yang selama ini terhambat karena ketiadaan biaya. Dan tentu juga untuk bagi PA Pelihari ini juga menjadi bagian dari eviden untuk meningkatkan pelayanan menuju wilayah bebas korupsi, dan menuju wilayah zona integritas dan WBBM. Iya. Artinya ini membantu masyarakat mengurangi beban ketika mereka ingin mengajukan perkara namun terkendala karena tidak ada biaya. Solusinya selain dari anggaran DIPA PA Pelihari, tentunya ada lagi Nanas Ubikara ini. Ya, betul. Ya, artinya saling jika melengkapi. dana anggaran DIPA itu habis, bisa dengan nyambung lagi ke Nanas Ubikaranya. Betul, terima kasih. Iya. Untuk harapannya dengan adanya inovasi ini apa, Pak? Memang harapannya sangat besar. Diharapkan bahwa inovasi ini akan terus-menerus berlanjut, ya. Karena sudah dirasakan manfaatnya. Pada akhir tahun kemarin 2021 kita sudah ada 10 perkara yang sudah kita layani melalui Nanas Ubikara. Nah, sekarang kita harapkan di tahun 2022 akan lebih besar kuotanya yang akan disediakan oleh pihak Basnas. Tentu saja akan terus mendapatkan apresiasi dan diharapkan akan meningkat menu-menu layanan yang akan datang. Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di tanah laut. Demikian, Mbak Sila. Mungkin ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan kepada sobat podcast. Iya, sobat podcast yang berada di mana saja, terutama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, kepada masyarakat yang ingin berperkara tetapi memiliki keterbatasan pembiayaan, maka kami sudah membuka keran, membuka kesempatan layanan bebas biaya perkara. Jadi datang saja dan sebut saja pada saat datang ke kantor PA Pelihari, saya ingin menggunakan inovasi Nanas Ubikara. Tentu akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Iya, baik, Pak. Sungguh informasi yang sangat bermanfaat tentunya ya, khususnya bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu ketika ingin berperkara di Pengadilan Agama Pelihari. Ada alternatif, yaitu dengan menggunakan layanan Nanas Ubikara. Dan semoga dialog podcast ini bisa bermanfaat ya, Pak ya, untuk sobat podcast semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sobat podcast, kami akan informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelihari sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika Anda menemui petugas kami ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, diharapkan segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelihari kelas 1B, bisa melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0811 5150 444. Jangan lupa untuk terus menyaksikan dialog podcast kami dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda di tiap episodenya. Hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelihari. Nasihat itu layaknya kopi pahit, namun mampu membuka sudut pandang kita. Terima kasih sudah bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.